Dan bukan lagi posisi di si laki-lakinya itu lagi di SP. Saya ngelihat sendiri sama warga-warga di situ. Kentang dong ya. Oh, iyalah, Itu bukan langsung kentang lagi. turun tuh. Iya. Si melati ini ngomong, emang kamu nggak punya keinginan atau kayak saya gitu nyobain? Kamu setia banget sama pacar kamu, kata dia. Saya mah nyobain semuanya dari berbagai jenis bentuk, kata dia. Iya. Saya sampai bengong, bang. Maksudnya bentuk gimana? Perasaan sama aja ya, kayak gitu juga ya. Ada yang bentuk kail. Oh gitu. Ngegigit berarti ya? Nggak bisa keluar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi sama saya, Andi. Satu-satunya host yang katanya tidak terlalu tampan, tapi bisa bikin kamu nyaman. Oke, jadi malam ini saya kehadiran seorang narasumber. Wow. Pokoknya narasumber saya malam ini fantastis lah, bombastis ya. Nah, tapi dia ingin menceritakan tentang sahabatnya waktu masa muda dulu, yang katanya temen itu suka banget sama ya malam. Wow. Oke. Gak usah nunggu lama-lama, kita sambut aja narasumbernya. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam, Kak Bang. Rara. Ayo. Rara ya. Rara. Bener-bener gemes liatnya, bener pakai topeng ini. Suka saya liatnya, Pak. Iya. Halo Kak Rara. Jadi kayak punya fantasi apa gitu ya? Iya, saya mikirnya yang udah enggak. Enggak, teman-teman ya. Maksudnya kayak di film kartun gitu. Lucu, gemes. Unyu-unyu. Unyu. Kak Rara gimana kabarnya? Alhamdulillah sehat, Bang. Sehat ya. Sangat baik. Alhamdulillah, yang penting sehat dulu, Kak. Jadi Betul. kalau badan sehat tuh kita mau kemana-mana enak. Iya, mau ngapain juga enak. Ngapain juga bebas enak. Kalau sakit cuma tiduran doang. Iya, betul. Ya mudah-mudahan kita dikasih kesehatan terus. Amin. By the way, terima kasih banyak sebelumnya Kak Rara udah mau hadir di sini dan mau berbagi cerita juga nih sama teman-teman di AJB. Jadi biar teman-teman gak pinisirin, Kak Rara langsung cerita aja kali ya. Cerita ya? Iya. Spill dulu kali. Nggak usah, Oh, langsung nggak aja. usah, Pak. langsung Di sini kita langsung aja. Kelamaan. Sukanya yang langsung ya, Bang? Sukanya yang langsung. Oh iya. Oke. Jadi gak usah di spill ya? Nggak usah, Nggak langsung usah. aja ya. Oke. Silakan Kak Rara. Iya, Bang, ya ampun. Ini santai aja ya berarti ya cerita ya. Santai. Jadi saya mau cerita tentang sahabat saya nih. Di tepatnya memang di dunia malam ya, Bang ya. Karena saya memang di lingkungan teman-teman yang punya kebiasaan luar biasa gitu. Biasa di luar ya. Biasa di luar, biasa di dalam juga. Oh, biasa di dalam iya. juga. Oke. Jadi teman-teman saya ini memang circle saya ini circle yang luar biasa, bebas banget. Oh, termasuk Iya. Kak Rara juga? Oh enggak dong, enggak salah lagi. Salah. Bener ya, gemes ya. Iya, jadi sahabat saya ini karena kan saya kan jauh dari jangkauan orang tua ya, karena kan zaman masih kuliah itu kan beda kota nih sama ya tau lah, you know lah ya, Bang. Jadi memang beda kota dengan orang tua, jadi nggak ada yang mengawasi gitu. Dan saya tuh bareng sama beberapa teman-teman cewek saya, ada juga beberapa cowok ya, teman-teman cowok juga. Jadi kita berangkatlah ke Kota Kembang, gitu. Inisialnya Bandung ya. Iya, Kota Kembang Bandung. Ya, inisialnya Bandung. Nah, kan tahu ceritanya ya, Bandung Lautan Asmara ya. Tahu banget itu. Tahun kapan itu? Itu saya masih kuliah tuh. Iya. Kuliah, berarti ketahuan nih ketebak umurnya ya. Saya baru 34. Oh iya, iya jadi ketika itu lagi bombastis banget, memang itu di angkatan saya. Oh, iya, di angkatan saya ketika saya memang baru-baru masuk ke
pindah ke kuliah, maksudnya pindah ke Bandung gitu kan. Nah, jadi memang circle saya ini campur ya, cewek cowok gitu. Jadi kita memang bareng-bareng udah sama-sama deket gitu ya Bang ya. Nah, satu ketika memang salah satu dari teman saya, dia tuh punya kelainan ya, kayak gitu loh Bang. Jadi teman-teman laki-laki saya juga ya yang satu circle itu di Bang. Iya, sama teman saya ini, sebut aja dia Melati. Melati Dia putih. Cewek nih ya. Cewek Bang, teman dekat saya. Tapi dia semua teman-teman laki-laki saya itu satu persatu dijajah. Nah, itu pun pernah dilihat di depan saya Bang. Jadi memang melakukannya itu di depan saya. Luar biasa kan. Saya nggak tahu ya dia punya penyakit apa gitu kan. Banget. Jadi setelah dia udah nyoba sama satu circle saya dan teman-teman cowok saya juga menikmati ya Bang ya, namanya laki-laki ya. Iya, gratis. Gratis pula, nggak bayar gitu kan. Akhirnya si teman saya ini ya, si Melati ini, dia juga ke semua laki-laki yang mendekati dia. Gitu. Dan hampir juga ke pacar saya Bang. Hampir tapi tidak sampai. Anda yakin? Oh yakin. Gimana servis? Servisnya berarti beda ya. Oke. Nah setelah itu si Melati ini, jadi dia nyoba dari satu teman laki-laki saya, satu circle gitu, terus teman kuliahnya, teman kosannya, sampai ke om-om. Ini emang agak lain. Jadi dia tuh penasaran Bang, ketika ada cowok yang mendekati dia, wah dia langsung kayaknya langsung meningkat kali ya. Jadi saya harus jalan nih dia gitu. Dijalah tuh Bang semua cowok yang deket sama dia. Dan yang parahnya lagi, itu dia melakukannya kadang memang di depan saya dan teman-teman cewek saya. Jadi cuek banget, saking cueknya. Kayaknya udah gak ada rasa malu. Udah gak ada rasa malu gitu kan. Dan yang lebih bombastisnya lagi, dia juga melakukannya kan sama om-om ya. Dan itu saya nemenin Bang. Jadi nemenin ketika dia janjian nih, misalnya nih lagi libur perkuliahan nih. Biasanya kan mudik ya Bang ya. Tapi ini enggak, udah kita gak usah mudik lah, kita stay aja di Bandung. Oke, kata saya. Akhirnya si teman saya ini ngajak saya ke salah satu mall di Bandung. Jadi memang mall ini terkenal tempat janjiannya ayam kampus ya Bang. Kalau disebut ayam kampus ya. Kalau zaman dulu tuh, sekarang juga kayaknya ya ayam kampus ya. Sekarang lebih tren sih. Apa? Karena sekarang sudah ada sosial media yang khusus buat itu. Gitu. Jadi ada nama ciri khasnya lain ya. Lebih terbuka. Oh lebih terbuka ya. Kalau dulu mah enggak Bang, masih sumput-sumputan ya gitu. Kalau sekarang udah benar-benar mind blowing. Iya. Kalau jadi di sana tuh kayak ada ayam kampus ya gitu. Nah di salah satu mall dia minta temenin sama saya. Dan ternyata dia ngelirik cowok si om-om ini. Jadi dia udah janjian. Saya nggak tahu ya, dulu belum zaman aplikasi kayaknya Bang. Jadi ada satu tempat. Jadi dia tahu titik-titik buat ada si om-om ini gadun ya, sebut aja gadun gitu. Si om-om ini cari ayam kampus, dia tahu tempat-tempatnya Bang. Di mall sini ada, di salah satu kampus swasta di Bandung juga ada. Jadi tuh kafetarianya Bang yang jadi tempat buat nyari kayak gitu. Terus juga ada salah satu tempat juga kayak apa sih namanya, kafe gitulah di Bandung. Itu juga jadi titik-titiknya itu teman saya tahu. Dan saya beberapa kali menemani dia. Jadi kok kayak seolah-olah saya jadi kayak ikut-ikutan ya gitu. Jadi si gadun ini kadang buat temen gitu kan. Awalnya saya nggak percaya gitu. Oh ini apa ya gitu kan. Dia udah main mata, taunya si gadun itu nyamperin Bang. Tukeran lah nomor. Udah tukeran nomor, oke ya udah janjian nih. 2 hari kemudian janjian Bang. Janjian di salah satu hotel di Bandung. Tapi teman sayanya pinternya itu
yang bagus. Oh. Jadi cara untuk menguji si gadun ini benar-benar berduit atau enggak itu dilihat dari cara dia in yang bagus kemampuannya. Karena kan mobil kan bisa nyewa ya Bang ya. Betul. Terus juga dilihat juga penampilan sekarang juga banyak yang bohong gitu kan. Zaman dulu juga kayak gitu Bang. Nah jadi dia tuh dari satu lain. Pernah satu ketika dia jemput saya ke kosan saya ya, dia bareng sama gadunnya. Dan saya lihat itu mobilnya memang mobil yang luar biasa mewah ya Bang ya. Dan tipe om-omnya itu yang tinggi besar. Jadi kayak hitam tinggi besar yang perut buncit. Wow, black. Oh, tahu kan Bang? Udah bisa kebayangkan kayak gimana. Itu dia datang ke kosan saya berniat bahwa tadinya mau ngenalin dulu ke saya Bang. Dikenalin dulu nih kata dia. Kenalin dulu ke saya. Tapi kan saya agak takut ya gitu. Nah akhirnya dibilang lah, Era, kamu ikut saya yuk. Saya belanjain kamu ke salah satu supermarket di Bandung. Kamu boleh ambil semua kebutuhan di kosan kamu. Apapun itu, makanan atau apa semua. Ya udahlah, kita secara ya mahasiswa yang jauh dari orang tua, iya aja dengan polosnya saya ambil itu semua barang-barang ya Bang, keperluan kosan saya. Dan ternyata saya sama si Melati ini dibawa ke perumahan mewah di Bandung Bang. Oke. Iya, di daerah ujungnya Bandung. Ada perumahan mewah ya Bang ya. Jadi di daerah Padalarang lah gitu. Nah dibawalah Bang ke rumahnya si gadun ini. Dan apa yang terjadi Bang? Saya ngelihat teman saya itu sudah disediakan baju yang tahu baju halal. Tergantung pasangan ya. Jadi udah disiapin Bang, sama semua alat-alat yang buat sesuatu itu Bang. Jadi seperti apa ya, alat-alat apa sih Bang? Kurang yang gitu-gitu. Itu di depan saya ngelihat. Kan luar biasa ya. Itu saya agak kaget ya, takutnya kan si gadun ini bawa temennya ya, saya kena takutnya, tapi ternyata enggak, alhamdulillahnya enggak ya, aman. Dia cuma sendiri. Dia sendiri. Jadi dia bawa, suruh teman saya ganti itu. Teman saya ini si Melati ngomong gimana penampilan saya, Ra. Oke bagus, kata saya, cantik. Kamu yakin? Udah kamu diem aja di sini, kamu tunggu di pelataran di rumahnya. Jadi kan kayak ada kolam renang gitu di pinggiran kolam renang. Kamu tunggu aja di sini. Saya hanya sekitar 2-3 jam aja saya juga keluar. Dia bilang gitu. Oke, itu bener dong, si gadunnya itu bawalah itu semua peralatan dan termasuk teman saya si Melati itu. Setelah dibawa itu nggak sejam 2 jam Bang, hampir setengah hari. Luar biasa dong, berarti kan dia ngapainnya luar biasa kan. Akhirnya itu dengan udah turun ya, teman saya udah turun. Itu saya denger sih Bang, ketika posisi di pelataran di kolam renangnya, saya dengar suara-suara yang luar biasa gitu, teriak-teriak kayak gitu, sampai ke bunyi apa sih Bang? Sayur asem. Dia pas lagi main tuh, aduh kangkung. Ya pokoknya gitu lah ya Bang ya. Terus suara-suara yang kepedesan tuh gak Bang? Gitu Bang. Makan cabai. Nah itulah, saya sampai sempat ngedenger kayak gitu. Dan saya juga ngedenger beberapa suara dari si om-om itu atau gadunnya itu juga memang suaranya luar biasa. Harder gitu ya. Bukan, tau gak Bang, kayak kalau kucing garong kayak gimana? Nah, what the fuck? Nah itulah salah satunya kayak gitu. Nah itulah, jadi saya ngelihat temen saya turun dari lantai 2 itu dengan yang udah out-outan Bang. Iyalah berantakan. Iyalah berantem kayaknya. Berantakan. Kan berantakan lagi berantem. Dilempar ke atas di
Tembok dar. Enggak, kayak telur dadar. Iya, bolak-balik kayak ya. telur dadar bolak-balik. Balik masih Iya. di Lah, sampai itu setengah hari kan. Berarti kan sekitar 6 sampai 8 jam, Bang, saya nungguin. Tapi memang ada pembantunya, Bang. Di situ ada pembantunya. Saya disediain kok minum gitu kan. Mau minum apa, mau nyemil apa, mau makan apa gitu. Saya disediain gitu. Jadi difasilitasin. Akhirnya pas turun, gak lama teman saya turun. Pas setelah turun, dengan keadaan dia kayak gitu kan, pulang. Nah itu nggak dianterin sama om-omnya, Bang, dianterin itu sama supirnya. Oke. Akhirnya dianterin, kayaknya kita harus baliknya ke lagi deh, kata dia. Nggak mungkin ke kosan, kamu temenin saya, kata dia. Oke, Rara akan nemenin kamu Melati, kata saya. Ya udah, akhirnya saya nemenin tuh, Bang. Udah nemenin. Saya diceritain sama Melati itu posisinya seperti apa. Jadi saya sampai ngebayangin ya, Bang, saya juga ngebayangin gitu. Si Melati digimanain. Jadi si om-om ini, si Gadun ini tuh kayak punya berbeda. Jadi dia menggunakan alat itu, si Melati itu di borgol lah. Terus juga di seperti apa dia pokoknya luar biasa lah, Bang, pakai alat yang apa gitu. Sampai saya lihat juga badan Melati saya yang ngobatin. Habis Banget sampai merah-merah apa gitu ya, Bang ya. Jadi memang luar biasa gitu, kasihan banget. Akhirnya setelah gitu saya bilang, kamu kapok kayak gini? Enggak. Karena memang duitnya kenceng, Bang. Duitnya kenceng. Dia duitnya kenceng. Saya bilang, gila, duitnya kenceng juga badan kamu habis gitu kan. Enggak. Pasti akan ada beberapa gadun yang baik kok. Yang gak kayak gini, kata dia. Oh ya udah, kalau kamu mending sok aja, kata saya kan. Saya mah sebagai temen ya udah gitu kan. Tapi dia masih melakukan sama circle saya juga, Bang, sama teman-teman laki-laki. Saya juga masih melakukan. Gila ya. Iya beneran, kayaknya ini bener-bener ya, Bang ya. Teman saya tuh aduh ya ampun luar biasa. Jadi bener-bener dia melakukan sama teman-teman cowoknya juga lain semua. Sampai ada satu ketika di titik dimana dia tiba-tiba ngubungin saya untuk minta anterin ke salah satu mall juga untuk naik turun tangga. Saya bilang, ada apa? Udah aja naik eskalator, kata saya. Kalau nggak naik lift gitu. Tapi ternyata enggak, Bang. Dia nggak mau saya sengaja naik turun tangga. Kenapa? Ternyata dia ngasih tag dia. Saya nggak tahu dia sama siapa. Wow, luar biasa kan. Tapi jangan salah, Bang. Dia juga masih tinggi, Bang. Masih melakukan dia sama si beberapa gadunnya dia masih melakukan sampai di usia kandungannya besar baru dia berhenti. Berarti luar biasa kan, kayak penyakit banget ya, Bang ya. Dan ternyata memang biasanya kalau hamil kayak gitu kan mau proses kan nggak akan bisa, Bang. Ya, udah ini kan, dan kuat biasanya janinnya. Itu dia dengan berbagai macam, dia udah makan itu, Bang, dia naik turun tangga sebagainya, itu nggak ada, janinnya kuat banget. Akhirnya diputuskan bahwa saya bilang, kamu harus dilahirkan, bayi ini tidak berdosa, kata saya. Akhirnya dilahirkan, Bang. Itu sekitar jam 2 malam dia nelpon saya minta jemput. Kebetulan saya sama pacar saya jemput dia ke kosan. Dan itu udah posisi mau melahirkan, Bang. Saya bawa ke bidan, salah satu bidan di Bandung ya, yang bisa menerima melahirkan tanpa ada syarat apa-apa, kakak, kartu keluarga dan sebagainya itu ada, Bang. Dan itu tempatnya tuh kayak di tengah-tengah komplek yang sepi banget. Jadi kayak komplek yang udah komplek tua gitu, tapi yang sepi gitu, Bang. Bidannya juga bidan yang udah tua gitu, udah sepuh. Serem banget ya. Iya, kayak serem banget kan. Padahal mah sebenarnya bidannya bidan bener, Bang. Iya. Bukan bidan bohongan. Akhirnya dia melahirkan tuh, Bang. Sampai saya gendong bayinya, ternyata keluar bayinya perempuan. Oke. Saya pikir dia akan berubah.
oh dia berubah nih, udah punya bayi gitu kan. Ternyata datang bang sepasang pasangan muda. Jadi pasangan muda yang sudah nikah, ternyata itu adalah calon orang tua angkatnya buat si bayinya Melati ini. Dia udah cari-cari. Udah cari dong bang. Jadi tuh calon orang tua angkatnya. Dan saya sama pacar saya ketika itu jadi saksi bang. Jadi suruh tanda tangan Jadi gitu kan sama salah satu erat di sana. Akhirnya jadi pasangan muda ini yang sudah hampir 10 tahun menikah belum dikasih anak. Jadi dibikin surat kayak gitu bahwa si Melati itu nggak boleh ketemu sama anaknya, nggak boleh berhubungan lagi, nggak boleh ketemu, nggak boleh mengakui bahwa ini anaknya. Setujulah bang akhirnya. Setuju. Jadi bayinya langsung diambil saat itu juga. Ada tanda tangan saya itu, tanda tangan saksi gitu kan. Merasa bersalah juga sih gitu ya. Tapi saya merasa bahwa bayi ini tidak salah, tidak punya salah gitu. Mungkin ini jalannya supaya dapat orang tua yang lebih baik gitu kan. Akhirnya sudah diadopsi. Teman saya dipikir saya sudah berubah bang. Tapi ternyata enggak ya? Dia melakukan seperti itu lagi. Gila sih ini ya, luar biasa. Berarti kan dia ya. Benar nggak? Di atasnya lagi mungkin ya. Apa ya namanya? Ongkos dari itu ongkosnya masih 10.000 lagi ke atas. Kayaknya 50.000 kayaknya. 50.000 ya. Jadi tuh dia terus melakukan itu bang di kosannya dia, pindah ke kosan ini sampai pernah diusir dari satu kosan di Bandung karena dia kepergok sama satu warga. Dia lagi memang itu kepergok sama ada saya juga. Saya ditelepon sama pihak. Jadi saya kan sering banget ya main ke dia gitu kan, sama pacar saya gitu sering main ke kosannya dia gitu. Jadi aparat di situ ya RT RW-nya tuh sudah mengenal saya. Ada memang 1-2 orang yang kosannya deket ya, masih satu circle sama saya. Jadi nyimpen nomor telepon saya. Jadi si aparat RT RW-nya tuh nelpon saya, Teh Rara bisa dateng nggak nih ke sini gitu ke kosannya Melati. Oke saya datang. Ternyata bener bang ke gap. Ke gapnya itu dalam keadaan bahwa si Raranya, si Melatinya ini lagi sama tapi laki-laki yang masih muda bang untungnya. Saya nggak tahu pacarnya atau masih gimana. Masih bang. Dan bukan cep lagi posisi di si laki-lakinya itu lagi di SP. Di apa namanya bang? SP. Oh SP ya, semester pendek ya. Iya semester pendek. Iya, yang singkat. Iya, singkat. Nah, itu lagi kayak gitu. Saya ngelihat sendiri sama warga-warga di situ. Kentang dong ya. Iyalah, bukan kentang langsung lagi. Turun tuh. Langsung hilang. Apanya nih yang turun nih? Iya. Oh, kirain saya turun harga. Oh, langsung hilang anjir. Tapi saat itu langsung diusir loh bang. Dia nggak tahu malu loh. Si Melati ini nggak tahu malu. Udah digituin tuh diusir, dia pindah ke kosan. Kirain saya udah. Tapi kayaknya urat malunya udah habis kayaknya. Dia pindah kosan, dia melakukan itu lagi. Sampai kalau misalnya saya bawa nih misalnya kan dia suka ngajak kan ke dunia malam. Ra ikut yuk ke dunia malam nih, ada grand opening di ini gitu kan, baru nih tempat hiburan baru. Oke saya datang ke sana kan, suka disebutnya kan suka open boat ya bang. Open boat ya pokoknya itulah whatever lah. Jadi itu dia suka bawa si Gadun itu bang buat jadi donaturnya. Jadi si donaturnya itu dibawa dan itu dia melakukan di situ bang, melakukan di tempat malam tuh bener-bener dah. Wih, luar biasa kan? Bukan di room. Bukan. Dia di tempat. Jadi kan memang kalau bawa donaturnya kan suka ada tempat VIP ya, VVIP. Tapi kan nggak tertutup ya bang, hanya cuman beda table doang, sofa gitu kan. Oh begitu ya, saya baru tahu. Baru tahu ya? Iya. Nggak mungkin. Oh. percaya. Baru tahu saya. Jadi gitu bang. Jadi posisinya tidak ada skat atau apa-apa kan. Oh iya tahu ya. Terus
Itu melakukan di situ Bang. Dia kayak apa di depan si om-om itu gitu kan. Apalagi kalau dia sudah kelebihan minum. Wah itu bukan 2 kali lipat lagi Bang. Dia yang gak minum aja Menggila maksudnya dia yang gak minum aja dalam keadaan sadar aja dia luar biasa doyannya gitu kan melakukan itu. Apalagi ditambah dia minum. Wah itu Bang, saya yang selalu mengekat dia. Jadi setiap ada cowok, bukan hanya si Gadun itu, jadi cowok yang ngedeketin dia juga di klub malam itu juga bisa jadi sasaran dia yang nggak kenal juga. Jadi saya yang selalu jaga dia gitu. Saya bilang gila ini nggak mungkin. Jadi di mana-mana Bang, ya di dalam klub malamnya, saya pernah ngegepin dia di kamar mandi di klubnya Bang. Sampai saya kaget ketika saya mau ke kamar mandi aja buka pintu, saya ngeliat dia lagi ngapain coba? Dia lagi posisinya lagi, tau gak sih Bang kalau perempuan laki-lakinya di belakang apa namanya ya? Okay. Apa namanya itu? Ya itu letter L. Pokoknya itu saya nggak tahu namanya. Oh ya. Apa namanya Bang? Ya pokoknya itulah lagi posisi kayak gitu. Tapi cuek Bang, karena saya yang masuk anggapannya temen kan ya, udah cuek aja gitu kan. Rara ini yang masuk, ya udah diterusin aja sama dia. Jadi saya udah biasa ngelihat dia melakukan itu gitu, saking luar biasanya dia gitu. Nah akhirnya setelah dia ke dunia malam gitu ya Bang, sering ke dunia malam, sering apa gitu. Padahal jangan salah Bang, Melati ini teman saya ini, dia tidak kekurangan kasih sayang dari orang tuanya loh. Enggak. Dia bukan anak broken home. Keluarganya keluarga ada loh Bang. Keluarganya keluarga ada. Dia tidak kekurangan uang, tidak kekurangan ini gitu. Jadi dia bukan mencari uang, dia mencari kesenangan untuk mengeluarkan dia kan, berarti penyakit ya. Tapi kan kalau zaman dulu mah belum kayak sekarang ya, kayak kesehatan mental kayaknya lebih di apa sih namanya, banyak udah banyak sadar kesehatan mental gitu kan. Tapi kalau ini enggak Bang, dulu kan belum ada kan, belum terlalu terbuka kayak sekarang tentang kesehatan mental kan gitu. Jadi dulu tuh anggapannya tuh ya udah lo kayaknya emang suka deh kayak begituan gitu. Dan berbagai posisi Bang dia. Kalau cerita sama saya aja, dia selalu ngomong, lo harus nyobain posisi kayak gini. Gak bisa kata saya. Iya kamu harus nyobain, kata dia, ini posisi yang buat perempuan enak, kata dia. Sampai diceritain sedetil itu Bang. Posisi kayak gimana yang membuat perempuan enak, kata saya. Dia sampai bilang detail banget bahwa posisi yang di atas. Apa tuh? Orang tua. Saya nggak tahu. Saya tahunya dari narasumber juga. Oh gitu. Bahasa kayak gitu. Oh bahasa kayak gitu ya. Ada yang. Oh ada. Itu apa itu? Oh gitu ya saya nggak tahu. Oh apa tuh? Oh. Jadi belajar. Ya udah, jadi intinya tuh gitu Bang. Kan jadi agak gimana ya, sampai di titik si Melati ini ngomong, emang kamu nggak punya keinginan atau kayak saya gitu nyobain? Kamu setia banget sama pacar kamu, kata dia. Saya mah nyobain semuanya dari berbagai jenis bentuk, kata dia. Saya sampai bengong Bang, maksudnya bentuk gimana? Perasaan sama aja ya, kayak gitu juga ya. Ada yang bentuk kail. Oh gitu. Ngegigit berarti ya? Nggak bisa keluar. Enggak, ngegigit berarti kayak apa, kail makan ikan ya? Kan begini dia. Iya ikan kan? Ya berarti ngegigit tuh. Oh gitu ya, saya baru tahu. Ada yang bengkok kanan, ada yang bengkok kiri. Oh gitu. Ada. Oh, berarti kelainan tuh kalau bengkok. Harusnya lurus ya? Ya harusnya lurus. Tapi punya teman saya agak cembung gini ya. Oh gitu, ya ampun. Kirain saya tuh kan bentuknya sama aja gitu-gitu aja ya. Hanya beda ukuran kali. Iya. Ya kan beda ukuran ya. Betul. Berapa senti gitu. Ada yang kayak jamur juga sih katanya. Hah?
kayak jamur. Oke, jamur. Jadi dia besar di depan. kayak dipompa dari depan gitu. Iya. Oh Ada. gitu ya, baru tahu saya. Jadi pelajaran sih, jadi pelajaran. Tapi saya juga jadi banyak belajar sih dari Melati sih. Banyak gaya yang bisa diikutin bang. Karena dia cerita sedetil itu gitu kan. Karena kamu harus nyoba di sini, kamu harus nyoba di sini gitu. Sampai dia pernah datang ke salah satu kantor gadunnya, ke kantornya loh bang. Sumpah ke ruangannya. Pernah itu. Sampai saya bilang itu, tapi itu lebih menantang loh kata dia. Kan dia tahu ya si Gadun ini punya istri dan dia tahu itu lokasi kantornya. Oke, memang kantornya punyanya gitu kan, punyanya si om-om ini. Tapi kan di situ ada pegawainya. Iya. Pasti kan takutnya ada yang ngelapor ke istrinya. Itu nggak takut bang, malah kata dia itu justru yang bikin Adrenalin. katanya gitu. Katanya dia cerita, versi ceritanya dia. Saya luar biasa itu pengalamannya bang gitu kan. Akhirnya ada satu cerita juga ya bang. Dia sudah melahirkan anak nih ya, flashback sudah melahirkan anak pertamanya. Ternyata dia membuat kesalahan, dia lagi anak kedua. Luar biasa kan, dia anak kedua. Setelah anak kedua, tapi anak ini tidak diadopsi. Jadi sama dia diambil, diasuh sama dia. Diasuh dan dia juga dapatnya anak perempuan. Perempuan. Tapi cantik loh bang. Kenapa ya anak kayak gitu cantik ya? Maksudnya mudah banget lahirannya gitu. Ya nggak tahu ya, Allahu alam ya. Jadi saya lihat akhirnya dibawa sama dia, diasuh sama dia. Tapi dia bilang sama keluarganya, keluarga besarnya bahwa si anak ini diadopsi sengaja. Gitu, diadopsi sengaja sama dia. Jadi dia ngambil dari orang lain gitu. Kata saya ini nggak tahu siapa, yang mana, karena memang terlalu banyak dia melakukan itu sih bang. Gitu, luar biasa banget. Jadi masih ada orang yang sampai sekarang? Masih ada, masih hidup bang. Anaknya udah besar loh, udah remaja kayaknya. Udah remaja kayaknya. Wah itu luar biasa. Dan terakhir saya ketemu itu di 3 tahun ke belakang kayaknya bang. 2 tahun apa 3 tahun ke belakang gitu saya ketemu dia masih melakukan hal yang sama. Masih. Tapi dia punya satu gadun yang memang setia. Jadi dia dibeliin 1 unit apartemen, terus juga beberapa properti. Jadi dia disuruh tinggal di situ. Memang si gadunnya ini suka keluar negeri gitu kan ya bang, suka keluar kota. Jadi dia memang jadi simpanan tetapnya si gadun ini. Tapi di belakang itu dia masih melakukan sama yang lain. Gitu, luar biasa. Saya dengar cerita aja takut saya. Takut atau penasaran bang? Takut benar. Yang kayak gitu ya. Tapi jujur loh bang, dia melakukan itu. Yang saya aneh itu, dia nggak penyakit ya, terus juga badannya nggak berubah loh, malah bagus loh bang badannya. Cantik banget, cantik banget, putih bersih cantik dia, dan perawatannya juga memang luar biasa. Sekarang masih ada, dia masih tetap hidup enak kok bang. Di apartemen yang mewah, dia bawa mobil mewah, dia tidak kekurangan uang sama sekali gitu. Jadi ada satu gadun yang memang melihat dia gitu kan. Saya nggak tahu ya posisinya dia nikah siri atau enggak, saya nggak tahu gitu. Jadi dia setia dengan satu perempuan ya, nih si gadunnya ini. Tapi teman saya si Melati ini masih tetap sama, masih gitu. Rara nggak pernah coba buat nasehatin gitu? Nasehatin udah ya. Kalau orang kayak gitu ya bang, sudah kita nasehatin tapi dia masih suka kayak gitu, nggak bisa. Kayaknya harus dibawa ke psikiater kali ya. Iya sih. Karena kayak punya kelainan di nya gitu kan. Kalau psikiater juga harus cewek psikiaternya. Oh takut ini ya. Terus diembat juga. Dicoba juga ya bang. Dicoba juga
juga sama dia. Coba nanti sekali-kali diundang ke sini kayaknya Bang. Oh, boleh tuh, boleh. Kan masih ada nomornya. Masih ya? kayaknya mudah-mudahan nonton ya Bang. Ya undang lah ke sini. Saya penasaran mau orangnya. Cantik ya. Bang, cantik Bang. Jadi apa sih namanya buat beberapa laki-laki kalau yang ngelihat dia juga pasti penasaran. Tapi berarti kuliahnya nggak kelar? Enggak, dia nggak kelar. Iyalah. Iyalah. Udah dapat duit banyak. Iya buat apa gitu kan? Orang tuanya nggak tahu nih. Orang tuanya nggak tahu. Taunya orang tuanya kuliahnya beres. Terus juga taunya memang yang anak yang dia adopsi itu, anak yang dia bawa itu adalah hasil adopsi karena dia bilangnya anak yatim piatu ini. Jadi bilang sama orang tuanya. Jadi orang tuanya sayang seperti cucu sendiri, padahal emang cucu sendiri ya. Iya. Dan sampai sekarang pun dia belum menikah. Jadi saya nggak tahu ya orang tuanya tahu apa enggak gitu kan. Apa kebiasaan melatih seperti itu saya nggak tahu. Cuman seperti tutup mata kayaknya ya orang tuanya atau gimana saya nggak ngerti deh. Ya, mungkin Gitu. juga karena melihat anaknya sukses. Iya, kayaknya duit tidak kekurangan. Mungkin dia kerjanya karirnya bagus, lulus kuliah langsung kerja. Padahal di luar itu dia nggak ini gitu. Tapi selama jalan atau nemenin dia nih nggak pernah dijebak atau gimana gitu? Dijebak mah enggak ya Bang ya, dijebak mah enggak. Cuman pernah dia sekali ngenalin saya ke om-om ke Gadun ya. Cuman karena saya beranggapan bahwa ya ampun kalau kayak begitu kan harus atas dasar suka sama suka atau cinta sama cinta. Beda dengan dia gitu kan. Terus juga usianya kan kalau kita mau berhubungan itu usianya itu udah kayak sama bapak sendiri sama kakek sendiri gitu kan. Tua-tua ya? Iya gitu. Jadi kayaknya enggak deh gitu. Dan si melatinya sih memang masih terus nawarin, cobain deh gitu, cobain gitu. nggak ada rasa penasaran. Nah penasaran nama suami sendiri kayaknya. Ya yang halal gitu. Ini bagus sih Kak Rara ini ya teguh. Wah teguh banget, teguh. Nggak kepengaruh soalnya gini loh, apalagi jauh dari orang tua. Betul. Terus masih muda nih. Betul. Tahu hal-hal dunia kayak gitu udah Dunia pasti. Kebanyakan ya orang tuh pengen juga tuh nyobain atau minimal nggak ngikutin gayanya si Melati, tapi kita juga terjun lah. Kalau terjun di dunia saya memang pernah nyobain karena memang kebetulan ada rasa penasaran pengen tahu ya dunia seperti apa. Tapi masih kekontrol sih, masih kekontrol. Memang ada beberapa ketika di dunia malam itu ada beberapa karena kan kalau di dunia malam itu kan suka campur ya, ada orang Indonesia, ada di luar Indonesia, ada beberapa tamu luar tuh yang suka nawarin minum, ngedeketin gitu. Kadang ajudannya pun saya kan suka nolak ya kalau misalnya ditawarin minum karena takutnya kan dicampur apa gitu ya Bang, kita taunya nggak sadar dibawa kemana. Saya udah pikirannya udah kayak gitu. Tapi ajudannya si om-om ini selalu ngomong gini ke saya. Jadi orang Indonesia Bang. Jadi ditranslate kan. Teh ini kayaknya harus diterima karena orang luar itu dia jika memberikan satu hadiah kalau nggak seperti minuman gitu dia harus nerima. Kalau nggak nerima tuh nggak ada sopan santun atau kayak nggak dihargain. Iya. Nah pinternya saya ambil minumannya itu, tapi saya buang, jadi pura-pura minum, jadi seolah-olah habis. Nah dilihat itu si Gadun itu langsung ngeluarin duit Bang, berupa dolar. Itu ngasih langsung di depan saya nih buat kamu karena sudah menghargai menerima minuman itu dari bos kita katanya. Saya bingung ya ini duit apa ini gitu. Oh berarti pantesan Melati seneng banget dunia kayak gini. Ya memang duitnya gampang gitu Bang. Tapi dari situ dia nggak terus ngejar gitu, penasaran atau gimana? Tergantung kitanya kali ya Bang ya. Kalau kitanya seperti Melati maksudnya gitu kan pasti ya dikejar terus. Tapi kalau kitanya punya pegangan teguh mah kayaknya enggak deh, laki-laki pun nggak akan berani gitu kan. Menolaknya secara halus. Secara halus. Paling saya menolaknya dengan cara
Saya sudah menerima minuman Anda, cukup di situ saja. Gitu. Saya di sini hanya mau menikmati aja gitu. Itu aja sih gitu. Itu pengalaman dulu banget ya Bang ya. Kalau sekarang mah alhamdulillah udah enggak ya. Udah insaf, udah insaf. Ya, saya penasaran banget ya sama tempat-tempat kayak gitu ya. Itu ada ya ruangan VVIP gitu ya? Ada Bang. Malah justru kalau di itu di tempat klub malam ya. Kalau di tempat karaoke itu VVIP-nya itu dia lebih besar Bang. Jadi ruangannya itu apa namanya kalau di Bandung ya, ruangannya itu besar banget. Dan kalau VVIP itu dia disediakan PL Bang. Jadi dijajarin si perempuan-perempuan itu. Apa tuh PL? Apa ya PL ya? Ya pemandu lagu Bang. Pemandu lagu. Okay. Bukannya pria laki-laki ya, bukan. Oke. Jadi tuh disiapin Bang. Oh, disiapin. Itu tuh dijalin Bang si perempuannya. Jadi setiap malam itu ada temanya. Pakai baju merah misalnya, gitu. pakai baju hitam. Itu gitu ya. Ada kayak gitu di tempat Bang. karaoke Di tuh. tempat karaoke. Itu cuman ada di ruangan VVIP. Jadi memang itu disediakan sekitar 10 sampai 15 perempuan kayak gitu. Jadi milik. Kita. Dan itu bisa dilakukan di situ Bang. Tapi dia pakai baju. Bajunya lah pasti lah ya iyalah, nggak mungkin lah Bang pakai baju syari gitu kan, nggak mungkin. Oh gitu ya, saya baru tahu. Itu jadi kalau di tempat karaoke itu VVIP-nya kayak gitu Bang, dan itu bisa dilakukan di situ. Kamar mandinya pun ada sekitar 2 sampai 3 kamar mandi di dalam ruangan VVIP-nya. Dan itu di dalam ruangan VVIP-nya itu juga ada sofa bed gitu Bang. Jadi yang seperti bisa buat tempat tidur juga. Jadi memang ruangan desainnya untuk itu. Untuk itu yang mewah banget. Mewah banget. Dan hanya orang-orang tertentu aja yang biasanya itu yang member di situ aja Bang, yang memang sudah biasa di situ. Itu saya diajak sama Melati. Lu harus tahu Ra, tempat kayak gitu lu harus tahu. Jadi pelajaran juga sih ya Bang ya. Akhirnya dibawa. Saya lihat itu berapa menit. Karena dia pikir, saya pikir gitu ya, si Melati itu ngundang. Karena kan pas kebetulan si Gaduni ulang tahun Bang. Oke. Oh udah ngerayain nih gitu sama temen-temennya gitu kan. Datenglah saya gitu kan. Sama pacar saya kok dateng. Pas dilihat itu langsung itu perempuan 10-15 orang Bang. Temanya waktu itu tuh masih merah. Masih merah. merah. Jadi ada yang merah polkadot lah, ada yang merah. Terus pacarnya Kak Rara milih juga? Oh enggak dong, milihnya saya dong. Kayaknya di depan saya enggak kali ya. Oh di belakang nggak tahu ya. Mungkin. Tapi kayaknya sih tipe orang yang setia. Iya, amin. Sama kayak saya. Sama kayak saya juga setia. Akhirnya, tapi saya lihat, jadi ketika saya udah biasa itu kayak hal-hal kayak gitu ya Bang. Pertama mah disediainnya tuh biasa cemilan gitu kan. Udah makin malam baru itu disediainnya, baru itu minuman yang berbagai macam merek gitu lah. Pasti mahal-mahal, bukan yang murahan Bang. Jadi memang merek-merek yang bagus lah gitu ya. Kayaknya sih luar punya gitu. Dan itu perempuan nemenin semua Bang. Jadi ke tamu-tamunya si Gadun ini ditemenin satu persatu. Kalau kurang juga bisa pesen lagi katanya. Dan saya lihat juga itu yang si perempuan-perempuannya itu masih muda-muda banget loh Bang. Masih muda-muda. Rata-rata itu di usia-usia sekolah menengah atas. Gila. Ada beberapa yang saya ngobrol ya. Jadi tuh di ruangan kalau di tempat karaoke ya Bang ya, itu ada ruangan make up khusus buat perempuan PL ini. Dia manggil Mua Bang, sengaja manggil Mua. Jadi saya lihat sendiri, jadi saksi sendiri, sengaja manggil Mua, pakai bulu mata palsu, pokoknya pakai dandan full dandan gitu kan. Tapi kalau ngelihat aslinya mah
masih kecil banget bang. Tapi ketika didandanin kan beda ya, jadi berubah ya. Ada yang masih semester awal, ada yang masih masih sekolah menengah atas gitu bang. Kayaknya saya mau belajar muak deh. Ya, Tapi muanya gede loh bang bayarannya loh. pasti lah. Jangan salah loh. Makanya saya mau belajar muak saya. Bener bang. Siapa tahu kan kepake jasanya. Ya buat kan itu udah pasti angka gede tuh. Iyalah pasti sekali dandanin berapa itu Bisa zaman. 200-300 kan. Kayaknya lebih bang. Lebih ya, Itu satu orang lah ya. satu orang bisa 500 paling 500. kecil loh. Luar biasa kan. Tapi saya mau muanya aja, saya nggak mau ngikut yang nggak benar-benar. Ya nggak tahu ya, tapi ya tahan iman apa enggak ya bang? Insya Allah. Depan kamera. Jadi itu dunia itu luar biasa bang. Jadi circle yang kayak gitu yang akhirnya saya jauhin sih gitu karena lama kelamaan nggak bikin. Karena makin lama makin nggak sehat. Ada peribahasa bilang kalau di lingkungan kayak gitu 7 turunan rezekinya nggak lancar. Emang iya. Ya nggak tahu ya. Allahu alam ya katanya begitu sih. Gak tahu juga ya bang ya. Tapi termasuk muanya juga. ya kayaknya. Wah, termasuk muanya. Nggak jadi. Nggak jadi kalau gitu. Katanya mah gitu. 7 turunan coba. Makanya dengernya mah gitu bang. Nah akhirnya ya udah saya kenal dunia kayak gitu memang dari Melati sih gitu. Tapi alhamdulillahnya sayanya nggak ikutan gitu. Padahal sebenarnya mungkin Melati berharap saya samanya aja kayak dia. Iya sih. Maunya karena biar ada temen ya gitu. Karena menurut dia tuh saya udah cocok berteman sama dia. Karena saya nggak ngelihat backgroundnya dia, saya nggak ngelihat dia gimana, saya nggak ngejudge dia. Kok pindah pasangan dari satu ke satu gitu. Saya nggak ngejudge gitu karena saya nganggap setiap orang itu bisa berubah gitu kan. Ternyata sekarang mudah-mudahan dia berubah dengan satu laki-laki saja. Mudah-mudahan gitu ya. Meskipun dia nikah siri atau gimana kan ya, yang penting dia setia gitu bang. Ya, masalahnya everything is fine gitu ya sampai sekarang ya. Masih. Tapi ya kita nggak tahu sih ya namanya perjalanan hidup orang ya. Mungkin nanti dia dikasih teguran atau apa, tapi mudah-mudahan enggak ya. Mudah-mudahan enggak. Dia segera sadar gitu kan ya. Tapi ya pengalaman Kak Rara nih amazing juga ya. Meskipun tidak terjun. Tidak terjun. Masih kuat iman. Kuat iman banget. Iya. Milih-milih juga kayaknya. Tapi suka dikasih uang sama Melati? Nggak dalam bentuk uang sih ya. Dia tuh dalam bentuk jajanan atau apa. Jadi kayak barang branded gitu kan. Nih gue punya tas ini buat elu. Nih gue punya jam ini buat elu gitu. Lebih kayak gitu sih bang. Gitu ya. Gitu sih. Tapi nggak pernah sama nawarin nih buat lu pegangan buat jajan gitu? Pernah sih sesekali. Udah nggak apa-apa. Zaman masih jadi mahasiswa ya bang ya. Iya, saya nanyanya dulu. Tapi pasti penasaran kan? Penasaran secantik apa? Tapi memang cantik sih bang. Dia cantik. Ya, namanya bentuk badannya tuh dia nggak tinggi besar, dia kecil imut tapi berisi gitu. Bulet. Bulet. Pulen. Pulen. Iya. Kayak ini makanan ya bang? Iya, jadi enak dibolak-balik. Itu ya katanya ya. Udah nyobain kayaknya ya. Katanya. Gitu ya katanya. Sama kayak saya dengar dari Kak Rara nih cerita masalah dunia. Ternyata begitu. Kan katanya gitu. Kak Rara nih. Katanya saya juga melihat ya. Iya, gitu. Bukan katanya kalau saya lihat real langsung. Jadi benar-benar ngelihat tuh dunia itu spektakuler gitu. Tapi ini barbar sih ya si Melati ini. Wah, asli barbar banget sih ya. Dia nggak malu di depan teman-temannya. Nggak malu di depan orang, bahkan di ruangan publik pun begitu. Dia berani banget ya. Bang. Dan yang itu udah oversize berapa ya Mimio-nya ya?
Tapi dia perawatan loh Bang, jangan salah loh. Saya sudah berapa kali nemenin dia ke salah satu dokter. Jadi dokter terbaik lah di Jakarta. Dia perawatan Bang, perawatan di bagian-bagian dia loh. Karena kata dia apa? Itu buat aset. Betul, Jadi betul. gitu. Ya, betul sih, karena asetnya dia kan memang itu yang harus dirawat. Jadi dirawat Bang. Jadi nggak dia meskipun sama orang gitu ya, nggak kendor gitu. Ya, jadi belum lama ini saya dapat chatting ya dari orang yang ngaju narasumber nih. Belum ada waktunya nih, belum ada waktunya. Jadi ceritanya tuh dia masa mudanya hampir sama nih kayak Melati. Tapi dia nggak ke banyak lelaki. Banyak satu. Tapi udah ekstrim juga. Oh. Ekstrim nih. Nah, Ekstrimnya gimana? ya dari awal juga dia. Dari mionya dia disikat dari satu bulan. Nah, bertahun-tahun dia jalanin rutinitas itu tuh. Bahkan dia bilang, gue lebih ngerasa menikmati dari yang satunya. Oh, dari satunya. Iya. Nah, singkat cerita, udah tobat nih dia nih. Udah tobat. Di umur yang sekarang sama suaminya, itu dia udah nggak lagi merasakan. Karena sudah merasakan yang lain. Iya, jadi dia sekarang tuh benar-benar dia menganggap kayaknya gue udah kering gitu. Atau mungkin ini karena gue dulu kali ya gitu. Jadi sekarang ya yang kena imbas suaminya yang bener nih. Dan dia juga udah nggak bisa ngerasain nikmatnya tuh. Nggak ngerasain naik. Iya. Naik gitu ya. Iya, karena udah dari zaman dulunya dia udah bener-bener barbar tuh. Oh gitu ya. Gitu. Emang gitu ya kalau udah sering barbar gitu. Ya mungkin ya, karena ini kan cerita dari si pelaku nih langsung yang cerita ke saya gitu ya. Mudah-mudahan sih nanti ada jodoh waktunya gitu ya, dia bisa ada di sini gitu. Nah, jadi saya ingat ke Melati ini. Iya. Bisa jadi ini juga bakal dia merasakan hal yang sama. Oh iya bener ya. Gitu kan. Apa nanti coba saya tanya ya? Boleh. Saya tanya ya. Malah kalau bisa ya hadirkan di sini gitu. Hadir ya. Mudah-mudahan nonton. Iya. Si Melati kayaknya dia pasti tahu ya, karena memang saya saksinya banget dia gitu kan. Dan sampai sekarang juga sesekali saya masih kontekan sama dia. Oh, masih. Tapi memang nggak sesering awal-awal gitu. Dan masih fine kok, dia masih baik-baik aja. Ya, masih kita doakan yang baik-baik aja lah iya, buat Melati ya. Semoga dia dikasih kesadaran. hidayah. Dia sudahi semuanya ya, dia mulai hidup yang benar lah. Karena lama-lama kan usia tambah tua. Betul. Dia mau tinggal sama siapa kalau udah tua? Mau begini terus? Nggak mungkin kan? Benar. Gitu. Ya mudah-mudahan ya. Jadi pengingat juga gitu. Betul. Tapi sebenarnya kalau saya pernah dengar ya Bang, kayak gitu tuh nggak pernah sembuh, nggak pernah bisa sembuh ya. Ada masanya. Ada masanya dia bosen ya. Pasti. Ada masanya bosen. Ya nggak tahu juga ya. Tergantung dari usia. Makin tua dia makin mungkin udah nggak sehebat zaman muda gitu. Tapi yang saya dengar sih, ada yang sampai tua pun kayak gitu Bang. Ada. Karena itu keterpaksaan. Dia membutuhkan uang. Oh. Gitu. Tapi ada juga yang gak keterpaksaan Bang. Memang doyan. Ada yang doyan. Saya juga pernah cerita dari Melati ya, di circle-nya dia gitu, circle-nya Melati gitu ya. Masih satu circle sama saya juga kayak gitu Bang. Jadi bukan kayak Melati aja contohnya. Dia bukan atas dasar uang kan. Karena dia bukan dari keluarga broken home, dia bukan dari keluarga kekurangan gitu kan. Dia dari keluarga yang settle gitu Bang. Dia nyari apa coba? Bukan uang kan. Karena memang kan kita nggak tahu di dalamnya dia nih. Kalau kita melihat dari depan, wah ini enak banget hidupnya. Iya betul. Ya, kita nggak tahu nih. Sementara dia mungkin pernah juga pasti merasakan lah, anjir hidup gua kok begini banget. Pastilah ada manusia gitu, seburuk-buruknya manusia, tetap ada sisi baiknya. Betul. Apalagi kalau orang yang udah menginjak umur 40 tuh biasanya suka udah ada
sedikit warning tuh. Oh, Udah pasti kepikiran dia. mudah-mudahan ya. Mudah-mudahan sih saya juga berharap kayak gitu. Cuma kan yang namanya manusia punya ego tinggi. Kadang-kadang dia juga nggak mau mengakui. Bener, nggak mau mengaku. Dia sengaja menutupi biar orang-orang liatnya gue hedon. Bener. Jadi orang-orang ngeliatnya gue happy aja happy gitu aja. kan, nggak ada masalah atau Dalamnya apa. dia kita nggak tahu. Itu sih sebenarnya sih ya. Cuman ya jadi pelajaran juga sih buat saya gitu ya. Memang hal kayak gitu butuh. Maksudnya tanda kutip ya Bang ya, Emang kayak gitu. butuh, Itu kebutuhan. Apa sih namanya, berhubungan kayak gitu, itu kebutuhan manusia. Memang kebutuhan. Tapi kan ada kadarnya ya. Iya. Ada kadarnya dan bisa kita kontrol sebenarnya Ada gitu. aturannya, Iya, ada aturan mainnya. ada aturan mainnya dan bisa dikontrol sebenarnya. Tapi kan ada beberapa orang yang memang nggak bisa kekontrol. Jadi ngakibatinnya ya seperti Melati ini gitu kan. Mungkin dia udah udah ditunggangi jin-jin yang banyak gitu Jin-jin ya. kayaknya. Jadi dia nggak pernah merasakan puas. Iya, apa dia juga harus diruqyah kali ya? Ya harus, karena Harus kayaknya. ruqyah itu kan sunnah Rasul. Kita yang menurut kita biasa-biasa aja nih, kita juga baiknya melakukan ruqyah. Nah, betul. Betul. Tapi jangan salah, kenapa yang saya tangkap juga, kenapa si Melati ini juga banyak yang minat? Apakah jangan-jangan dia pasang susuk atau enggak, kan kita juga walau-walam ya Bang. Iya, Ya kan, kita jadi pemikat dia gitu kan. Karena rata-rata yang cowok mendekati dia itu cowok-cowok yang luar biasa Bang. Cowok-cowok yang bukan sembarangan ya. Kayak gadun-gadun juga bukan gadun-gadun yang biasa Bang. Gadun-gadun yang duitnya tuh luar biasa. Yang gitu kan, wah pokoknya buat yang kayak gitu Bang. Gimana circle sih? Iya. Tuh. Karena circle-nya dulu terbiasa yang kayak gitu. Iya. Tapi kalau memang circle-nya dia terbiasa yang di pinggiran rel kereta ya begitu-gitu aja circle. Emang ada ya rel kereta? Setahu saya yang di rel kereta itu beda loh Bang. Enggak, ada Enggak juga. ya? Oh ada juga ya? Oh Ada. beda. Saya taunya yang dua. Ya di sini juga banyak kok. Oh gitu ya? Oh Tergantung ya circle. baru tahu ya. Tapi ya dari ceritanya Kak Rara ini ya mudah-mudahan jadi pembelajaran sih ya. Jadi itu semua harus dikontrol. Kalau nggak dikontrol ya kayak gitu. Jadinya barbar, kita nggak punya arah dan ujung-ujungnya apa? Nanti merasa tersesat sendiri, nggak ada yang bisa nolong. Karena manusia kan pasti kembali lagi ke Habitat. iya. Ke habitatnya. Sih jadi pembelajaran juga sih ya buat yang nonton, buat saya, buat yang nonton dan buat yang semuanya ya Bang ya, karena jadi pembelajaran bahwa dunia kayak gitu tuh ada dan orang yang memiliki besar juga ada gitu loh. Dan saya nemuin gitu loh. Itu juga teman dekat saya sendiri loh gitu kan. Iya betul. Gitu. Ya jadi tetap fondasi kita adalah agama Betul, ya. Biar kita agama, bisa betul. kontrol itu semua. Jangan jadi manusia yang sifatnya kayak binatang di mana-mana nyetrit gitu. Kita nih manusia yang dikasih akal dan pikiran. Betul, setuju. Kak Rara terima kasih banyak udah Sama-sama. mau berbagi cerita nih sama kita. Sama-sama. Kalau emang bisa dihubungi Melati ya, siapa tahu mau diundang podcast di sini. Mudah-mudahan nonton loh. Ya, makasih banyak Kak Rara. Buat Iya, Kak Rara juga sama-sama. saya doakan semoga dikasih rezeki yang berlimpah. Amin. Kehidupannya pokoknya dikasih kemudahan sama Amin. Allah. Kasih Ya. kebahagiaan Amin. ya. Kebahagiaan selalu lah. Amin. Buat teman-teman juga nih yang mau hadir dan duduk di sini, teman-teman bisa menghubungi admin di 0858 47 683. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kak Rara, terima kasih banyak. Sama-sama. Nanti Hatur nuhun. Hatur nuhun. ya pokoknya semoga kebahagiaan selalu menyertai Kak Rara Amin, ya. amin, amin, Terima amin. kasih Kak Rara ya. Iya, Oke, sama-sama. sampai jumpa.